Nah, ini kurikulum di geografi di SMA dan MA Madrasah Aliyah itu adalah pertama mengenai pengetahuan geografi. Apa itu pengertian geografi? Pendekatan geografi terhadap kenyataannya itu dalam keruangan ya. Jadi keruangan itu spasial, keruangan terus masalah lingkungan dan kewilayahan. Itu pendekatan geografi. Langsung prinsip geografi penyebarannya di mana, lalu interrelasi antara satu dengan yang lainnya, deskripsi dan kronologi. Lalu aspek-aspek geografi, ya, itu ada 12 aspek, nanti diberikan dalam materi yang ada dalam IGO, International Geographic Olympiad. Lalu konsep geografi itu mengenai lokasi, jarak, ketergantungan, polanya bagaimana, morfologinya bagaimana, kegunaan interaksi dan keterkaitan ruangan. Ya. Lalu yang kedua ini ke arah perkembangan pembentukan bumi, ya, sejarah terjadinya bumi, pendekatan geografi, ya, mengenai teori kabut, teori pasang surut, ya, dan sebagainya. Tapi astronomi nggak terlalu banyak, nggak dimasukkan di sini di geografi, di kejuaraan juga tidak ada. Lalu kita bicara yang tahapannya adalah dari pembentukan bumi, lalu litosfer. Ya, struktur lapisan bumi itu masalah mantel, kerak bumi dan sebagainya, terus tenaga dari dalam bumi, ya. Ini larinya ke geologi, bidang geologi yaitu litosfer, tektonisme, vulkanisme dan seismi, ya. Tenaga eksogen yaitu pelapukan, erosi dan sedimentasi. Itu litosfer. Lalu atmosfer ini kalau di International Geographic Olympiad itu mengacu kepada meteorologi, ya. Jadi lapisan atmosfer yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer dan eksosfer. Lalu cuaca dan iklim, itu pengertian cuaca, iklim, ya, unsur-unsur cuaca dan iklim. Kalau cuaca itu sesaat, kalau iklim itu periodenya panjang, ya. Lalu di dalam itu ada air, hidrosfer, ya. Jadi atmosfer, litosfer lapisannya, lalu hidrosfer. Hidrosfer itu siklus hidrologi. Nah, di sini hydrological cycle itu sistem kesetimbangan alam, ya. Jadi kalau sesuatu daerah yang hutan itu ditebang, di apa? Jadi sistemnya hancur, dibuat bangunan dan sebagainya. Jadi runoff-nya tinggi, air permukaannya tinggi sehingga menyebabkan banjir. Ya, harusnya masuk ke dalam. Lalu perairan daratan, sungai, danau, rawa dan air tanah, juga ada perairan laut, ya. Jenis laut, gerakan air laut dan sebagainya. Lalu pedosfer ini larinya ke soil, ya, ke tanah. Nah, pedosfer ini sifat fisik tanah, itu tekstur tanah, warna, permeabilitas, porositas itu kemampuan ditembus oleh air dan sebagainya, ya, atau ukuran daripada tanah itu. Faktor-faktor pembentuk tanah, misalnya iklim, ya, faktor iklim dia kena panas, kena hujan dan sebagainya sehingga terjadi erosi dan sebagainya, ya. Lalu topografi juga mempengaruhi slope atau relief topografi mempengaruhi pembentuk tanah, ya, erosi atau sedimentasi. Jenis-jenis tanah ini ada aluvial, andosol, regosol, kapur dan sebagainya. Lalu erosi tanah itu akibat perubahan tata ruang, ya, perubahan lahan. Lalu biosfer di sini hubungannya ke biologi, masalah flora dan fauna di Indonesia. Lalu antroposfer masalah kependudukan, ya, data kependudukan, komposisi penduduk, piramida penduduk dan sebagainya, ya. Kalau di istilahnya ini demografi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya. Lalu setelah itu industri di sini apa mengenai industri, mengenai energi dan sebagainya, ya. Klasifikasi industri, ya, industri bahan baku, industri energi, batu bara dan sebagainya.
Nah, yang ke-10 dan ke-11 ini paling penting dalam geografi. Background saya sebetulnya di pemetaan geodesi dari ITB ya. Nah, pengetahuan peta ini sangat penting ya. Pengertian peta, karena peta itu sebagai tool, sebagai alat informasi untuk menganalisis ya. Menganalisis mengenai suatu lahan. Pengetahuan peta itu apa itu peta, jenis-jenis peta itu berdasarkan skalanya, ada skala kecil, 1/1 juta, dan sebenarnya skala menengah, 1/10.000, misalnya 1/20.000, lalu skala besar, misalnya 1/5.000 atau 100.000. Nah, kalau skala besar itu digunakannya untuk keperluan agraria, batas-batas tanah kalau Anda punya tanah. Kalau skala kecil itu untuk visibility study ya. Skala menengah untuk desain, untuk setelah visibility study, selanjutnya ada desainnya. Jadi jenis-jenis data, jenis peta itu harus diketahui. Nah, komponen peta, di dalam peta itu ada apa aja? Ada judul, ada arah, ada skala, ada simbol, ya. Tahun pembuatan peta, sumbernya dari mana? Nah, peta jadi lihat ke sumbernya, tahun berapa dia dibuat. Untuk perkotaan yang besar itu peta itu cepat berubahnya dibandingkan seperti dengan di Irian atau Maluku ya. Tapi kalau Jakarta atau Bandung itu perubahannya sangat besar. Lalu proyeksi peta, nah itu ada jenis proyeksinya, itu Anda lihat kan. Nah, peta ini ada peta dasar dan peta tematik. Ya. Peta dasar itu peta yang skalanya benar, itu sebagai geometrinya yang bagus gitu ya. Misalnya peta topografi. Nah, di Badan yang di Bogor atau namanya dulu Bako Surtana itu menyediakan peta-peta. Nah, petanya dia peta dasar itu peta topografi atau peta rupa bumi ya. Itu kontur sama objek-objek daripada permukaan bumi. Lalu peta aplikasi namanya peta tematik. Temanya macam-macam ya. Nah, dengan perkembangan teknologi, peta itu dulu diukur secara terrestris di darat. Nah, sekarang pakai data remote sensing, penginderaan jauh. Jadi Anda di sini harus tahu masalah interpretasi peta. Penginderaan jauh itu intinya Anda interpretasi citra. Jadi dari refleksi daripada gelombang elektromagnetik ditangkap sama sensor, dijadikan suatu pixel tingkat kecerahan atau brightness value. Ya. Nah itu penginderaan jauh itu Anda harus tahu juga itu sebagai data untuk mengambil informasi. Nah data itu lalu dibuat dalam suatu sistem informasi geografi di mana ada di situ proses input, proses dan output. Jadi Anda harus tahu di sistem informasi itu geografi itu data satelit, data GPS, koordinat, data-data sekundari dari statistik dan sebagainya dimasukkan ya. Jadi di sistem informasi geografi itu ada dua komponen. Komponen data spasial yaitu peta dan komponen data atribut yaitu tabel. Nah, itu ada korelasinya. Itu untuk pajak, untuk apa itu sangat bagus ya. Untuk ini. Nah, lalu pola keruangan desa serta interaksinya, pola keruangan desa, pola keruangan kota dan wilayah desa ini larinya ke planologi ya, tata ruang. Ya. Lalu mengenai regional geografi, misalnya masalah negara berkembang dan negara maju, ya, negara berkembang terus negara maju bagaimana, ya. Nah ini dalam kurikulum SMA. Nah di sini dalam rangkuman materi International Geographic Olympiad atau AGIO, maaf, di situ ada komponen yang dipakai untuk tes dan multimedia. Jadi dalam AGIO ini kita ada 12 masalah ya. 12 item yang dipakai ya. Jadi yang tadi kurikulum SMA
itu biasanya kita kasih ujian untuk level kabupaten, kota. Lalu itu lebih banyak ke kabupaten kota, nanti provinsi itu gabungan antara SMA, kurikulum SMA sama AJIO. Nasional, AJIO semua. Ya. Jadi di sini bukan menghafal, tapi logical thinking. Kenapa gitu, kenapa gini gitu ya. Nah, kurikulum AJIO itu pertama namanya iklim dan perubahan iklim. Nah, di situ kalau di sini hubungannya dengan atmosfer tadi, ya, sama hidrosfer, ya. Atmosfer, iklim dan perubahan meteorologi dan klimatologi, cuaca, iklim, ya, siklus hidrologi, siklus atmosfer dan klasifikasi iklim dan sebagainya. Lalu oceanografinya itu hidrosfer, di sini apa itu samudra, sifat-sifat fisik air laut, ya, hidrodinamika, pasang surut, arus dan sebagainya. Ya. Di sini ke arah oceanografi. Jadi ini meteorologi dan oceanografi ini dipakai juga di kebumian. Kebumian itu ada 4, geologi, meteorologi, oceanografi, dan astronomi. Nah, 4 kebumian itu lebih dalam. Sedangkan di di geografi ini hanya bagian kecil dari kurikulum yang banyak sekali. Tapi menyeluruh gitu ya sebagai overview-nya. Terus yang kedua, kebencanaan dan manajemen bencana. Nah, ini ekivalennya sama geologi ya di kurikulum SMA, ekivalennya dengan litosfer ya, litosfer sama pedosfer ya. Nah, di sini adalah kebencanaan dan manajemen bencana, jenis-jenis bencana, kerentangan terhadap bencana, pencegahan dan penanggulangan bencana, dampak bencana di dunia modern. Nah, di sini diberikan juga oleh kita masalah geomorfologi sama geologi. Ini 2 subbab lah, 2 bidang maksud saya, bidang geologi sama geomorfologi. Nah, terus lalu yang ketiga sumber daya dan manajemen sumber daya. Nah, ini hubungan pengantar sumber daya dan manajemen sumber daya, definisi klasifikasi pendekatan kajian konservasi sumber daya. Jadi sumber daya bahan galian dan energi, sumber daya air dan lautan, sumber daya biotik, ya, sumber daya manusia, sumber daya energi, energi yang terbarukan dan tak terbarukan. Nah, di International Geographic Olympiad ada namanya environmental geology, ya, dan pembangunan berkelanjutan. Nah, geologi lingkungan itu, geografi lingkungan atau environmental geografi itu sangat bermanfaat untuk sustainability daripada alam kita, ya. Yaitu misalnya environmental water pollution, air pollution, ya, sumber daya air dan udara, pencemaran air dan udara, limbah berbahaya di air dan udara dan sebagainya. Ini dampak dari pencemaran air dan udara. Terus penggunaan bahan galian dan energi. Nah, di Indonesia ini bahan galian banyak dieksplorasi, ya, dieksploitasi, tapi itu harus dicegah karena Indonesia itu kaya terhadap bahan galian. Misalnya nikel, sekarang Cina mencari nikel, produksi nikel. Nah, itu harus dijaga ya. Terus keragaman ekonomi hayati, misalnya ekologi, flora dan fauna. Lalu alam ini diganggu sama manusia. Ya. Jadi geografi itu interaksi antara manusia dengan alam. Manusia itu sosial geografi kebanyakan, alam itu physical geografi. Nah, itu interaksi. Jadi physical geografi ini diganggu sama perubahan-perubahan sosial. Ya. Misalnya manajemen lingkungan global dan permasalahannya ya, itu ada negara-negara, kebijakan negara dunia, misalnya protokol Montreal, Kyoto dan sebagainya. Masalah CO2 atau global warming ya. Nah, di sini ada geomorfologi, ini penggunaan lahan ya. Apa itu geomorfologi, bentang vulkanik, struktural, fluvial dan sebagainya itu ke geologi sini ya. Lalu ada lagi di internasional itu geografi pertanian ya dan permasalahan pangan ya. Pengantar geografi pertanian, faktor yang mempengaruhi pertanian ya. Tanahnya itu, proses pembentukan tanah dan sebagainya. Tipe pertanian, pola pertanian dunia dan sebagainya.
Lalu kependudukan dan dinamika kependudukan ini demografi ya. Masalah kependudukan itu satu bidang ya. Lalu geografi kota, perencanaan kota dan perencanaan kota. Nah, di sini larinya ke perencanaan wilayah dan perencanaan kota. Ini ke plan LOI. Lalu geografi perkembangan dan keruangan, itu juga soal perkembangan daripada geografi pola global ekonomi, pertumbuhan kota, perubahan lingkungan, dan sebagainya. Ini dinamik lah ya. Itu maksudnya geografi pembangunan. Yang ke-10 adalah pariwisata dan manajemen pariwisata. Ya, pengantar pariwisata dan manajemen pariwisata, faktor menarik pendorong wisata dan sebagainya. Koordinasi pariwisata dan dampak pariwisata ya. Lalu geografi ekonomi dan globalisasi. Nah, ini ekonomi geografi digunakan juga di sini. Lalu ekonomi geografi budaya dan identitas geografi. Nah, ini masalah rasnya di mana, misalnya Indian, Mongolian, dan sebagainya, kebudayaannya gimana. Tiap-tiap region tuh beda-beda ya, geografi budaya dan identitas regional. Nah, ini hubungannya ke pariwisata. Ya. Jadi Anda bisa lihat, ini geografi ini cukup berat. Bidangnya, matematiknya kurang, tapi belajarnya harus banyak. Ya. Ada 12 bidang kalau Anda lihat di sini ya. Jadi satu, kalau di ITB itu satu mata pelajaran meteorologi, ya, iklim dan perubahan iklim. Lalu 2 kebencanaan dan manajemen bencana serta geomorfologi, itu di geologi. Ya. Ketiga sumber daya dan manajemen sumber daya. Nah ini larinya ke energi, energi terbarukan dan sebagainya. Lalu keempat lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, itu sustainability development daripada environment ya, lingkungan. Satu program studi juga. Lalu geografi pertanian, satu program studi pertanian. Geografi penduduk, ini demografi kependudukan, satu juga ya. Lalu geografi kota, peremajaan kota dan perencanaan, ini satu prodi, pengembangan wilayah sama perkotaan, plan LOI. Lalu pariwisata, itu satu kegiatan juga, ekonomi juga orang ekonomi, dan mapping. Jadi kalau Anda lihat, geografi itu kombinasi dari sekitar 10 program studi atau 8 lah ya. Itu digabungkan. Tapi geografi itu bersifat generalis. Jadi orang geografi itu level manajerial itu bagus sekali. Dan di Bapeda itu bagus karena dia tahu ilmu secara umum ya. Nah, di samping 12 bidang itu, Anda ujiannya itu written test secara tertulis, essay. Nanti di nasional Anda mendapatkan ujian itu ya, sama multimedia kayak multiple choice lah kan. Nah, keterampilan yang harus dimiliki untuk praktek Anda itu keterampilan membaca peta ya, kartografinya, menginterpretasi foto peta dan sebagainya, juga sistem informasi geografis itu sepintas lah untuk SMA. Nah, yang kedua yang paling penting itu adalah keterampilan menganalisis data spasial. Anda harus jago, harus tahu cara menganalisis data spasial, analisis informasi, dan keterkaitan antara data atau informasi tersebut. Lalu cara menyajikan grafik, yaitu ya, cara menganalisa, membaca, menginterpretasi, dan sebagainya. Itu teknik lah, teknik menampilkan grafik. Jadi itulah sepintas overview dari rangkuman materi geografi dari nasional sampai internasional. Ini nasional, yang ini IGO internasional. Ya. Jadi Anda itu harus banyak baca, pengetahuannya banyak baca, itu insya Allah akan bisa ya. Lalu internasional apa sih bahannya? Coba Anda lihat, kalau internasional itu Cambridge. Dari Cambridge itu bisa ada, di situ bisa banyak buku-buku, lihat di internet. Ya, itu ada bisa dilihat di situ dan yang lainnya ya. Nah, itulah masalah silabus secara secukup. Sebetulnya ada yang lebih detail, tapi saya nggak akan memberikan, hanya Anda bisa
download atau bisa lihat sama sebetulnya di sini ya. Nah ini adalah sama ya, silabus nasional. Kenapa Bu? Nah ini sama materinya ya. Struktur ini lebih detail. Meteorologi apa aja, oceanografi apa aja, kebencanaan, sumber daya manusia dan manajemen sumber daya, lalu geografi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan itu geomorfologi itu lebih detail. Nah ini untuk nasional atau ini juga bisa dilihat untuk provinsi. Ini lebih detail, ya. Bisa diminta ke narhubung nanti kalau ada perlu ini saya kasihkan bahannya, ya. Terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan bahan, itu di internet sekarang bisa dilihat ya. Nah ini rincian praktikum ada dan ujian. Nah ini untuk yang, nah ini ada nama-nama ini udah pada nggak ada ya, kecuali asisten saya Bintang Rahmat Wananda, nah, yang co-host itu ya. Beliau adalah yang pertama sekali mendapatkan medali kejuaraan dunia. Baiklah, untuk sebagai review itu, lalu untuk apa capaian yang dihasilkan oleh tim Olimpiade Geografi, ya. Nah ini tahun 2012 kami partisipasi dalam IGIO competition, ya. Jadi kita ikut dalam International Geographic Olympiad Competition, ya. Nah di sini alhamdulillah Saudara Bintang, asisten saya sekarang nanti dia juga menjelaskan. Kita tahun 2012 tanpa melalui proses kabupaten, kota, provinsi, nasional. Kita langsung dari ITB, kita adakan acara itu, Olimpiade Geografi dan Geosains ITB, langsung kita pergi ke Jerman, ya. Dengan tanpa ada biaya, kita peroleh satu medali perak, ya. Tahun 2012. Dengan medali perak ini suatu bekal yang sangat berharga, kita diakui sama Dikbud untuk ada bidang geografi selanjutnya. Dulu hanya 8 bidang, terakhir ekonomi kalau salah. Sekarang jadi 9 bidang. Jadi saya bersyukur perjuangan kita berhasil dan sekarang adik-adik bisa mengikutinya. Alhamdulillah ya. Nah, lalu kita ke Kyoto, Jepang 2013 dapat medali perak dan perunggu, itu jumlahnya 1, terus 2, itu ada 4 orang. Per bidang itu di geografi itu ada 4 orang. Jadi yang lolos itu hanya 3. Lalu kita pergi ke Krakow, demikian juga dapat perak dan perunggu 1 dan 2. Nah, baru emas di Rusia, ya, 1 emas 2 perak, ya. Nah, yang 1 nggak dapat. Lalu di Beijing, Cina, kita turun dapat perak dan perunggu. Lalu di Serbia tahun 2017, ya, kita dapat emas, ya, 1 emas, 1 perak dan 2 perunggu. Itu prestasi. Jadi prestasi emas itu di Rusia dan Serbia. Kemudian ke Kanada, Quebec tahun 2018, kita mendapatkan 2 perak dan 2 perunggu. Terakhir di Hong Kong kita memperoleh 2 emas dan 2 perak. Jadi di Hong Kong kita dapat 2 emas, 2 perak, kita menjadi juara umum dunia, ya. Nah ini juara umum, kita mengalahkan Amerika dan Inggris, ya. Mereka bahasa Inggrisnya lebih bagus, tapi kita alhamdulillah bisa di konten. Jadi dalam geografi ujiannya itu dalam bahasa Inggris, sehingga Anda tuh harus bagus juga bahasa Inggrisnya nanti dalam pembinaan. Nah tahun ini rencananya ke Turki, Istanbul, tetapi ada kasus virus COVID 2019, jadi dibatalkan. Tahun 2021 rencananya di Indonesia, kita sebagai tuan rumah, tetapi karena Turki minta mundur, tahun 2021 akhirnya kita mengalah, mundur,
Kebetulan tahun 2022 sudah diplot di Paris, Prancis. Ya. Jadi kita mundur 2 tahun, 2023. Ya, saya mohon paling siswa sekarang yang lolos ke internasional, kalau belum dapat emas bisa ikut di Paris nanti. Kalau masih kelas 11. Jadi kalau kelas 12 dia udah umur udah lewat, tapi kalau kelas 11 dia berprestasi bisa ikut ke Turki, nanti dia ikut lagi ke Prancis. Jadi berjuang yang betul ya. Nah, untuk tahun depan dari yang bisa ikut ke Prancis sama di Bandung, Indonesia. Mungkin itu saya overview mengenai program geografis secara umum. Din, ini saya mau stop gimana? Saya share-nya mau saya stop, tapi ada ini waiting room. Si waiting room ini nggak bisa ini kok. Nanti sebentar deh ya. Saya mau kasih penjelasan teknis. Kok nggak bisa? Kayak hang. Nah itu. Nah, stop. Ya. Nah, itu. Tuh. Baiklah Dede, sekarang kita ke ini ke materi utama. Ada pertanyaan mengenai geografi ruang lingkupnya dan kompetisi internasional. Jadi adik-adik itu dari kabupaten kota sekian ribu, lalu ikut ke provinsi sekarang sekitar 1.500. Nanti diambil hanya 75 orang, sekitar gitu. Sekitar 50 orang, ranking 1 sampai 50. Sisanya satu terbaik per provinsi, ya. Nah, nanti dari 75 itu kita ada level nasional. Nasional itu diambil 30, ya. Yaitu 5 emas, 10 perak, 15 perunggu. Nah, dari 30 itu nanti dibina internasional. Babak penyisihan internasional itu dari 30 jadi 15. Lalu balik lagi sekitar 3 minggu pelatihan. Dari 15 dibina lagi dan diseleksi jadi 8. Itu babak semifinal. Nah, finalnya dari 8 diseleksi lagi tinggal 4. Nah, kalau udah final 4 itu yang pasti pergi, ya. 4 itu nanti ada pembinaan juga 2 minggu langsung pergi ke luar negeri, ya, untuk internasional. Jadi komponen yang harus dikuasai di samping konten geografi yang demikian luas juga bahasa Inggris, ya. Kalau lolos di situ, itu ke universitas Anda tinggal undangan. Ya. Banyak yang lolos Olimpiade Geografi itu undangan ke UGM, ke ITB, ke UI, dan sebagainya. Ya. Ada pertanyaan, Dek? Kalau tidak ada, saya teruskan. Baiklah, udah setengah jam saya kasihkan masalah overview geografi dan silabus serta rencana apa capaian yang sudah diperoleh dan rencana ke depan. Nah, sekarang penjelasan teknis. Penyelaksanaan uji coba kedua ini lebih ditekankan ke arah upload fakta integritas dan latihan untuk nyatanya di tahap nanti, tahap ke ujian ya. Nah, perubahan metode seleksi kompetisi nasional sebagai dampak pandemi COVID-19. Jadi COVID-19, kelihatan nggak nih? Ditnya. Udah, ya. Jangan suka lupa. Nah, di sini kondisi normal kita secara langsung dan terpusat pada tes center. Jadi pengawasan langsung sangat ketat. Ya, tutup dulu. Maaf deh. Jadi biasanya kabupaten kota serahkan ke MGMP di daerah. Pak, lagi ngasih ini presentasi Pak. Maaf Pak. Ya. Nah, sebentar deh ya, saya tutup dulu. Nah, jadi tingkat kabupaten itu multiple choice.
Nah, tingkat provinsi sama nasional itu diperiksa sama kita langsung. Itu ada multiple choice dengan essay. Tingkat nasional, multiple choice, essay, dan praktek. Ketiga. Tetapi untuk saat ini, dulu tidak terkendala internet dan sebagainya. Karena COVID ini, kita menggunakan daring, ya, bagi yang bisa daring, kalau enggak yang ya luring ya. Nah, di sini kondisi dampak pandemik ini melalui tesnya media online atau daring untuk meniminasi interaksi sosial. Lalu kedua, tantangan terhadap metode pelaksanaan agar kecurangan dalam ujian dapat diminimalisasi, mengenai pengawasan tidak dilakukan secara langsung. Jadi kita percaya kepada Anda ya. Jadi pengawasan yang sangat ketat, beragam dan relatif. Jika kecurangan marak dilakukan, siswa yang lulus the best berprosesnya tidak representatif, ya. Jadi kalau Anda curang, ada tidak representatif gitu. Dapat dilakukan di mana saja selama terdapat koneksi internet dan infrastrukturnya terkendala pada daerah yang tidak tersedia koneksi internet sama sekali atau tidak memadai. Juga siswa yang tidak memiliki akses pada infrastruktur pendukungnya. Nah, dari data ini kita bisa lihat di mana yang infrastrukturnya yang tidak tersedia. Nah, syarat dari ketentuan khusus calon peserta KSN bidang geografi, siswa SMP diperbolehkan atau MTS kelas 9, jadi kelas terakhir, tetapi mereka telah mendapat medali pada KSN bidang IPS, ya. Itu yang SMP. Yang SMA kelas 9 dan 11, 10 dan 11. Kedua, siswa SMTS yang memiliki nilai tidak kurang dari 80 pada semua mata pelajaran, matematik, IPS, IPA, dan bahasa Inggris. Untuk SMA, siswa kelas 10 dan 11 memiliki nilai tidak kurang dari 80 pada semua mata pelajaran berikut, itu matematik, fisika, geografi, dan bahasa Inggris. Ya. Belum pernah mengikuti pembinaan nasional bidang geografi yang merupakan satu kesatuan rangkaian kegiatan OSN. Dulu OSN, sekarang KSN. Ya. Jadi gini, kenapa belum pernah mengikuti? Kalau yang sudah pernah lolos nasional, misalnya dapat perunggu, dia pernah ikut dalam pembinaan atau pelatihan tingkat nasional untuk internasional. Misalnya dia ikut pelatihan tahap 1, tahap 2, terus dia gagal. Terus dia ikut lagi sekarang, ya nggak fair. Bersaing sama yang baru, jadi tidak boleh. Tidak buta warna, dibuktikan dari keterangan bebas buta warna dari dokter yang berwenang dan mampu melakukan kegiatan praktek lapangan. Nah, petunjuk umum pelaksanaan uji coba 2 KSN bidang geografi, yaitu Anda menggunakan komputer atau PC atau laptop, dipastikan bahwa baterainya cukup untuk waktu sekitar 3 jam. Nah, siapkan handphone sebagai cadangan. Ya. Nah, terus alokasi waktu pengerjaan uji coba secara keseluruhan adalah 190 menit. Ya. Yaitu 180 menit pelaksanaan tesnya, 10 menit itu grace period, di mana Anda bisa pindah, mengklik yang lain, itu kasih waktu lah, tanpa istirahat. Waktu fitur uji coba dimulai ketika Anda klik in the test. Ya. Keterlambatan mengakses tes tidak akan mendapat kompensasi tambahan waktu. Ya. Oh, itu. Bagus. Oh. Nah, akses pada pengerjaan soal hanya dapat dilakukan sepanjang waktu berikut. Jadi, untuk sekarang, latihan sekarang 27 Juli, mulai 27 Juli, jam 12 sampai jam 27, sampai jam itu 20, Rabu. Atau tanggal salah kan. Mungkin 29 itu mungkin revisi. Harusnya kita direncanakan tanggal 27, tetapi kan geografi kebagiannya tanggal 29. Tapi hari ini hari Rabu. Ya. Jadi fitur uji coba itu terdiri dari 2 sesi 1 100 menit, tambah 5 menit untuk grace period. Jadi periode untuk pindah kemana, submit dan sebagainya. 50 soal, pilihan ganda majemuk. Pilihan majemuk atau pilihan banyak ya. Sesi 2, 80 menit.
tambah 5 menit grace period, jadi 20 soal. 20 soal pilihan majemuk. Kalau dijawab benar, nilainya 100, nilai maksimum untuk masing-masing sesi adalah 50-50. Jadi sesi 1 50, sesi 2 50, ya. Jadi nanti ujiannya kira-kira yang latihan hari ini lah, bisa modelnya gitu ya. Tapi soalnya sih lain ya. Peserta dibolehkan menggunakan kalkulator jika diperlukan. Saya lihat geografi itu sederhana, nggak ada matematik terlalu berat gitu ya. Peserta selalu mengingat batas waktu akses dan mengerti soal yang telah ditentukan. Ketentuan pekerjaan tiap sesi wajib Anda baca dan pahami dengan baik, ya, sebagai prasyarat untuk dapat mengerjakan tiap sesi. Ya, wajib. Nah ini apa nih? Halaman muka dari uji coba tersebut. Nah, pertama Anda masuk ke sebentar ya. Bidang yang diikuti. Nah, di sini ada bidang yang diikuti masuk ke geografi. Kalau orang kebumian, di sini bidang yang diikuti bumi gitu kan. Jadi halaman web dari KSN Puspresnas ID, di situ Anda masukkan username dan password. Itu sudah dibuat ya, dari sebelum waktu pelatihan tahap 1. Lalu pilih bidang yang saya ikuti, geografi. Ya. Nanti keluar KSNP geografi, terus di bawahnya itu ada ini. Ada data fakta integritas, pengumpulan fakta integritas. Ini diklik, diunggah fakta integritas tersebut, ya, diunduh, namanya, diambil. Nah, Anda ambil, ini ada fakta integritas, di sini untuk uji coba tahap 2 wajib dibaca dan sebagainya. Sekarang kita bicara fakta integritas dulu. Lalu di sini, jadi harus ada fakta integritas dan surat persetujuan. Apa yang harus dilakukan itu klik tadi surat pernyataan integritas KSNP SMA di laman muka tadi untuk diisi, ya. Untuk itu di-download dulu lembar fakta integritas dan lembar persetujuan. Jadi ada surat 2, ya, surat pernyataan fakta integritas, kedua surat pernyataan izin orang tua, boleh. Nah, itu file dalam Word dokumen dibuka di aplikasi Microsoft Word. Ini sebelah kanan, ya. Jadi dokumennya nanti sebentar. Nah, ini sebelah kanan, ya. Isi dengan lengkap, lalu diberi materai dulu, ya. Jadi pastikan lembar sudah diberi materai. Jadi jangan ditandatangan dulu, terus diberi materai. Terbalik gitu, harus materai dulu diisi, baru tanda tangan, ya. Nah, di sini ada orang tua, tanda tangan orang tua, ya. Nah, ini harus sama, orang tuanya siapa atau walinya siapa. Jangan di sini misalnya Amir, di sini Hasan, jangan beda, itu harus sama. Jadi artinya Anda menyetujui syarat-syarat yang diminta oleh KSN tersebut, ya. Lalu pernyataan orang tua izin, dapat izin enggak dari orang tua. Ya itu. Kalau ini sudah selesai, Anda simpan dari itu di scan, ya. Scan, disimpan dalam satu file. 2 scan, 2 lembar disimpan dalam satu file dengan format PDF, ya. Atau scan dalam Word 2 file itu, 2 halaman itu terus di-convert ke PDF file, ya. Jika peserta tidak melakukan unggahan atau upload fakta integritas dan surat persetujuan, 2 surat ini di kanan saya ini, Anda dianggap mengundurkan diri dari keikutsertaan pada KSNP bidang geografi, ya. Jadi ini dulu diperiksa nanti, kalau dia nggak nyatakan bahwa dia bersedia aturan-aturan yang diberikan oleh kita, ya udah, dia dianggap diskualifikasi, ya. Nah, setelah fakta integritas dapat satu file, PDF file tadi,
Anda lari ke form pengumpulan fakta integritas. Jadi masuk ke pengumpulan fakta integritas itu di halaman muka untuk masuk ke halaman pengumpulan lembar fakta integritas. Jadi di upload, ya, dimasukkan, diupload. Anda udah diupload, lalu klik untuk masuk ke halaman upload di sini, ya. Jadi di situ masuk ke add submission. Submission itu menyerahkan, ya. Submission masukin ke situ, submission. Nah, melaksanakan uji coba 2 KSN P2020 bidang geografi. Setelah unggah fakta integritas dan surat persetujuan, Anda dapat mulai membaca petunjuk umum uji coba tahap kedua. Nanti ada petunjuk umumnya sama saudara bintang di belakang. Ini adalah wajib dibaca. Namanya wajib baca tuh supaya tahu aturannya, ya, apa yang boleh, apa yang tidak. Tanpa membaca ini Anda tidak dapat membaca wajib baca petunjuk khusus pengertian uji coba sesi 2, uji coba 2 sesi 1 yang merupakan persyaratan untuk mengikuti uji coba sesi 2, ya. Nah, di sini nanti Anda masuk ada itu, ada menunya ini di sini nih kalau Anda lihat. Nah, ini di bawah ini wajib baca ada di itu, ya. Setelah Anda upload di fakta integritas. Nanti saudara bintang akan menjelaskan lebih detail, ya. Membaca assignment petunjuk pengerjaan yang ditandai dengan wajib baca. Untuk menghindari peserta dan kebingungan dalam pengerjaan, kami mempersarankan Anda membuka dan membaca terlebih dahulu assignment yang bertanda wajib baca agar dapat mengakses baik soal-soal pada sesi 1 maupun sesi 2. Jadi ada juklaknya di situ, ada petunjuknya bagaimana plus 1 dan minus 0,3 dan sebagainya. Lalu setelah itu selesai, apa yang diminta, lalu Anda mengerjakan uji coba secara runtut dari sesi 1 ke sesi 2. Ya. Sesi 2 akan dibuka atau hanya dapat diselesaikan jika Anda telah menyelesaikan sesi 1, jadi telah submit. Tadi sesi 1 itu berapa menit? Nah, ini 100 menit, ya, berarti 50 butir soal, pilihan majemuk, berarti satu soal itu 2 menit, ya. Satu soal dikasih waktu 2 menit. 5 menit itu hanya tambahan waktu. Lalu 20 soal untuk 80 menit. Jadi 2 soal 8 menit. Jadi 1 soal 4 menit. Jadi sesi 2 itu lebih lama, 1 soal 4 menit, ya, daripada sesi 1. Mungkin Anda akan membaca dulu teks apa mengenai soal itu. Nah, ini petunjuk khusus pengerjaan sesi 1. 1, peserta dapat menjawab soal dengan cara mengklik lingkaran yang mewakili pilihan jawaban tertentu. Setiap soal hanya memiliki satu jawaban yang benar. Jadi soal sebelah kirinya itu ada lingkaran-lingkaran itu. Anda klik situ, berarti sebelah kanannya Anda klik lagi, berarti oke ke selanjutnya gitu, ya. Setiap butir soal yang dijawab bernilai 1. Kalau ngejawab benar nilainya 1. Dijawab salah bernilai minus 0,3. Minus 0,3. Dan tidak dijawab nilainya 0. Ya. Waktu yang dialokasikan untuk menjawab sesi ini adalah 100 menit plus 5 menit grace period. Itu angka 5 kayaknya salah itu. Yang benar bernilai 1. Ya. Jadi untuk soal 1 ini 100 menit. Peserta dapat mengubah jawaban lebih dari 1 kali sebelum melakukan submit jawaban dan selama waktu yang dialokasi untuk mengerjakan soal pada sesi ini masih tersedia. Jadi kalau menurut Anda ngejawab C, terus wah salah ini kayaknya B. Nah itu Anda bisa rubah dengan klik clear mark choice, di clear, lalu klik pada lingkaran lain yang pilihan jawabannya B jadi C jadi B, Anda klik B, menjadi mewakili pilihan jawaban yang lain yang dianggap paling benar, ya. Itu bisa diganti dengan clear my choice. Yang kelima,
untuk mengakses setiap soal, klik pada kotak-kotak yang mewakili nomor setiap soal, ya, yang diujikan atau dengan klik pada next page, maka soal berikutnya dapat diakses. Jadi kotak-kotak sebelah kanan itu ada yang mewakili, itu diklik, berarti ke soal yang selanjutnya, ya. Next page. Untuk klik pada next page, maka soal berikutnya dapat diakses. Ya. Nomor 6. Nomor 6, peserta dapat mengakhiri sesi 1 dengan mengklik pilihan finish attempt. Jadi setelah selesai semuanya, nah sekarang itu diklik finish attempt. Ya. Dilanjutkan ke laman yang memperlihatkan status keterjawaban soal dan terdapat pilihan submit all and finish. Ya. Jadi di bawahnya laman ada yang memperlihatkan status keterjawaban soal. Ya. Lalu submit all dan finish. Yang berarti Anda telah menyelesaikan sesi 1 pada uji coba kedua KSN 2020 bidang geografi ini. Nah, kalau Anda ragu untuk menyelesaikan sesi 1, Anda dapat kembali ke laman soal dengan klik pada pilihan return to attempt. Kembali lagi gitu kan. Return to attempt. Nomor 7, setelah waktu yang dialokasikan berakhir, habis 100 menit, udah terdapat grace period 5 menit, 10 menit. Saya lihat bentar ya. 5 menit ya untuk kembali itu ya. Grace period yaitu waktu tambahan yang dialokasikan untuk melakukan proses submit. Jadi Anda keluar dari sistem ini mau ke submit, nah itu 5 menit. Ketika telah memasuki grace period, Anda tidak diperkenankan menjawab soal yang belum sempat Anda jawab. Grace period diberikan selama 5 menit. Jadi waktu grace period Anda balik lagi, wah mau jawab soal nomor 3 gitu, nggak bisa. Ya bisanya waktu return to time itu sebelum sesi 1 ya. Nomor 8, pada saat grace period berakhir, semua jawaban akan secara otomatis tersubmit. Nomor 9, untuk uji coba hari ini Anda memiliki 1 kali kesempatan atau attempt untuk mengerjakan soal uji coba yang, nah di sini hasil uji coba kemarin yang tahap 1 saya kasih report ya. Oh ini sesi 2 dulu. Nah untuk pengerjaan sesi 2, peserta dapat menjawab soal dengan cara mengklik lingkaran yang mewakili pilihan jawaban tertentu. Setiap soal hanya memiliki 1 jawaban yang benar, sama ada lingkaran di sebelah kiri itu ya, A, B, C, D, E. Kedua, setiap butir soal yang dijawab benar, nilai di sini 2,5. 2,5 tadi nilainya 1 ya, yang tadi nilainya 1. Ini 5 nih salah nih. Ini 1 kurung di kurungnya 5 nih salah ya. Nah, ini 2,5. Yang dijawab salah bernilai minus 0,75 dan tidak dijawab bernilai 0. Kenapa saya kasih minus? Karena orang tuh kalau nggak ada minus nggak ada sanksi gitu. Ya seenaknya aja kira-kira di karang gitu menjawab apa, makanya kita kasih kalau dia nggak hati-hati dikasih minus. Ya. Waktu yang dialokasikan untuk mengerjakan sesi 2 ini adalah 80 menit plus 5 menit grace period. Peserta nomor 4 dapat mengubah jawaban lebih dari 1 kali sebelum melakukan submit. Ya. Jadi jangan submit dulu, rubah. Kalau kamu mikir ini rubah lagi ya, bisa lebih dari 1 kali. Gitu ya. Kalau dan selama waktu yang dialokasikan untuk mengerjakan soal dan sesi ini masih tersedia. Ya. Jadi sama juga untuk mengubah jawaban cukup Anda klik clear my choice. Rubah atau di clear pilihan saya. Lalu klik pada lingkaran lain yang mewakili pilihan jawaban yang lain yang dianggap paling benar. Jadi Anda C, salah nih, saya ganti B. Nah, klik my choice dan lagi ke B yang dikliknya. Ya. Nomor 5, untuk mengakses setiap soal, klik pada kotak-kotak yang mewakili nomor tiap soal. Yang tadi saya sampaikan juga, ada kotak-kotak yang mewakili nomor soal. Diklik situ, maju lagi ke soal yang selanjutnya. Keenam, unstable internetnya unstable ya. Keenam, peserta dapat mengakhiri sesi 2 dengan mengklik pilihan finish attempt. Dilanjutkan ke laman yang memperlihatkan status keterjawaban soal.
Jadi Anda lamanya nomor 1 A, B, C, D, gitu kan. Dan terdapat pilihan submit all and finish. Jadi kalau udah time, lihat Anda udah ngejawabnya udah betul, terus udah oke, submit all and finish. Apa artinya? Bahwa Anda telah mengerjakan sesi 2 sekaligus menyelesaikan uji coba kedua KSMP 2021 bidang geografi. Ya. Jadi kalau udah submit all, berarti Anda udah nggak itu lagi ya. Ini ke atas. Nah, terus namun sekiranya Anda ragu, ya, untuk misalnya sesi 2, Anda akan kembali dengan halaman soal dan klik pada pilihan return to time. Lagi ya. 7, setelah waktu yang dialokasikan berakhir, terdapat grace period, yaitu waktu tambahan yang dialokasikan untuk melakukan proses submit. Ya. Ketika telah memasuki grace period, Anda tidak dapat perkenalkan menjawab soal yang belum sempat Anda jawab. Grace period diberikan hanya 5 menit. Pada saat grace period berakhir, semua jawaban akan secara otomatis tersubmit. Dalam uji coba ini, Anda memiliki satu kesempatan atau attempt untuk mengerjakan soal uji coba yang diujikan. Nilai akhir Anda tidak akan dipublikasikan. Ya. Nah, ini hasil evaluasi tahap 1 kemarin. Ya. Sedikit gambaran hasil uji coba tahap 1. Kemarin latihannya itu yang soalnya berapa biji ya, berapa soal, hanya diikuti oleh 30% dari total peserta terdaftar. Jadi kira-kira total peserta terdaftar itu 1.500. Hanya 30%. Jadi hanya 500 orang yang latihan mengerjakan soal. Ya. Lalu hingga akhir itu masih tersisa 9% peserta yang belum pernah mengakses akunnya. Jadi waktu tahap 1 itu ada 91% yang mengakses akun atau membuat akun. Ya, ada 9% yang tidak ada sama sekali. Nah, hasil statistik dilihat itu daerahnya daerah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Utara, yang daerah terpencil itu yang harus kita pikirkan apakah mereka luring dan sebagainya. Nanti itu dari Puspernas ya. Kedua, nilai tertinggi se-Indonesia diperoleh peserta dari Banten. Jadi kemarin kode peserta, nama peserta, kode bidang geografi, daerahnya apa, nomor berapa. Nah, hasil kemarin dari Banten itu 93,5, terus Banten lagi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sebagainya. Saya dari Jawa Barat, tapi Jawa Barat nggak ada ini. Yang top ya, harus ini. Nah, ini hasil yang diperoleh kemarin. Nanti uji coba tahap 2, nanti Anda bisa coba jam 12, misalnya. Nanti Saudara Bintang menambahkan. Ya. Too often we give our children answer to remember rather than problem to solve. Jadi sangat sering kita memberikan anak-anak kita jawaban untuk diingat daripada problem yang harus diselesaikan. Jadi jangan mengingat jawaban, tapi how to solve the problem. Dari Roger Lewin, British Science Academy. Udah kayaknya Bu. Terima kasih Pak Samsul Bahri. Mungkin Mas Bintang mau menambahkan? Silakan Bintang. Rasanya sudah ini Pak, untuk Pak Samsul udah teknisnya udah cukup lengkap, cuman ada beberapa pertanyaan seperti fakta integritasnya apakah ditulis pakai tangan apa pakai diketik. Saya sampaikan bahwa kita ikuti format yang sudah ditetapkan aja, yaitu diketik saja daripada ditulis tangan lagi. Ada beberapa pertanyaan yang masuk seperti itu. Hasil mungkin narasumber yang bisa menjelaskan lah masalah integritas ya. Ya. Terus
sebetulnya jadi tujuan dari uji coba yang kedua ini, kan kemarin kita sudah melaksanakan yang pertama dengan beban soal yang diujikan mungkin hanya 1/5 dari yang akan kita laksanakan nanti di KSNP 2020 bidang geografi. Tetapi untuk yang saat ini jumlah soalnya sudah sama. Sesi pertama ada 50, sesi kedua ada 20. Diharapkan untuk penggambaran jumlah soalnya sudah cukup representatif, tetapi mungkin materinya memang bukan atau tidak seluruhnya representatif terhadap KSN kita nanti, KSN yang akan kita laksanakan. Tadi Pak Samsul juga sudah menjelaskan banyak sekali terkait silabus dan penjabaran materi yang harus para peserta pahami. Itu sifatnya harus ya, wajib untuk dipahami, fardhu ain. Itu tidak ada nilai, tidak ditawar-tawar lagi, karena kita untuk di tingkat, mungkin kalau di tingkat kota kita masih ada bersandar kepada kurikulum nasional ya Pak Samsul ya. Cuman kalau udah tingkat provinsi dan tingkat nasional, kita dominasikan materi-materi yang berdasarkan pada kurikulum kebutuhan tingkat internasional itu sendiri untuk menjamin sistem penyelenggaraan ini betul-betul tight. Cukup ini juga kemarin sebetulnya untuk tahap 1 kan itu ya sebetulnya soal-soal geografi pengetahuan geografi regional ya, atau / pengetahuan umum lah, yang sebetulnya itu adalah hal pengetahuan basic tentang geografi. Namun memang ya let's say adalah kita selama ini punya ambang batas itu kira-kira 70 lah ya. Ternyata dari 500 peserta yang mengikuti tryout kemarin, yang di atas 70 itu mungkin hanya 9 orang. Sehingga pesan saya adalah kalian tetap harus meningkatkan lagi belajarnya. Kalian masih punya waktu sampai tanggal berapa Pak geografi? 10. Tahun berapa geografi Bu? 14 ya. 14 Agustus masih ada waktu untuk belajar, berlatih, karena refleksinya ternyata masih cukup ini. Tetapi itu kan mungkin karena jumlah soal juga kemarin sedikit, jadi salah satu langsung nilainya jadi jelek. Tapi ini kita coba dengan tryout 2 ini dengan jumlah soal yang sudah cukup representatif, kita lihat apakah nanti klasemennya seperti apa. Demikian sih Pak Samsul yang dapat saya tambahkan. Terima kasih, Saudara Bintang. Bagi adik-adik, saya perlu jelaskan, Saudara Bintang ini dengan saya ini pionir geografi pertama. Beliau yang mendapat medali perak di Köln, Jerman tahun 2012. Ya. Kalau waktu itu tidak ada yang dapat medali, kayaknya geografi nggak diterusin gitu, ya. Alhamdulillah dapat medali, jadi sama Kemdikbud diapresiasi, lalu dimasukkan ke dalam program selanjutnya, ya. Nah itu mungkin nanti ada tambahan-tambahan bisa nanya ke Saudara Bintang mengenai kalau ada masalah, gitu ya. Untuk fakta integritas dan lainnya saya serahkan ke Ibu Dini, mungkin silakan. Untuk fakta integritas dan surat izin, kalau bisa formatnya PDF. Jadi bagi yang belum mengupload, formatnya PDF, lalu kemudian diupload di tempat yang sudah disediakan. Itu. Nggak perlu diketik, jadi tulis tangan juga nggak apa-apa, nanti di-scan. Sepertinya arahan dari narasumber sudah selesai ya Pak?
Mas Bintang juga sudah selesai ya, tidak ada tambahan. Kalau begitu sebelum kita akhiri sesi ini, kita foto bersama. Silakan dipimpin Mbak Amalia. Untuk adik-adik peserta, boleh dinyalakan videonya. Maaf, Bintang, itu kita mulai Semuanya. tes jam 12 ya? Jam 11? Ya, kita ready kita buka tesnya jam 12 sampai jam 16, Pak. Jam 16 ya. Kita buka jendelanya 4 jam. Tapi kan siswa total di situ 180 menit. Artinya kalau dia mulainya 12 lewat berapa sebenarnya nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi kita kasih time space 4 jam, tapi siswa bisa 12.30 bisa mulai kan? Boleh. Kalau ada yang sholat ya. Boleh. Kalau ada yang sholat. Ya, Pokoknya dia hanya 3 jam gitu kan? Ya. ya jadi nggak betul-betul rigid Ya. 3 jam gitu, Pak. Ya semoga latihan Anda bisa sebagai gambaran untuk nanti ujian tanggal 14. Betul ya. Terima kasih. Silakan Bu. Oke. Untuk Sada, videonya bisa dinyalakan. Atas nama Sada. Ini ada satu orang nih belum dinyalakan nih videonya. Sada. Kita fotonya dengan gaya tangannya di kepala ke depan aja ya. Ini. Udah semuanya? 1, 2, 3. Udah. Yang keduanya udah nyala semua. Tangannya di kepala ke depan. Ya. Fadel. Fauzi. 1, 2, 3. Tangannya di kepala ke depan. Oke. Sudah. Udah. Sudah ya. Bintang, terima kasih. Bintang. Adik-adik semua terima kasih ya. Selamat berlatih. Ya. Untuk peserta jangan dulu lift ya. Untuk peserta, kita mau capture semuanya, semua slide. Oke, untuk yang ketiga, tangannya bisa di kepala ke depan. Tangannya di kepala ke depan semua. Ya ini Muhammad, D. Muhammad. Oh, mungkin dia. Tes 1, 2, 3. Yang set 4. Oke, nyala semua. Tangannya di kepala ke depan. 1, 2. Ini heel. Ya. 1, 2, 3. Layar berikutnya. Untuk Dinda, bisa dinyalakan videonya. Dinda. Oke, sudah semuanya. Tangannya di kepala ke depan. 1, 2. Untuk Dewi. Dewi. Oke, tangannya di kepala depan. 1, 2, 3. Oke. Untuk layar 6. Untuk Nadia bisa dihidupkan videonya. Halo Nadia. Ini saja Mbak.
Nadia. Untuk Nadia, bisa hidupkan videonya. Oke, udah semua hidup. Tangannya dibuka ke depan. 1, 2, 3. Tangannya dibuka ke depan. 1, 2, 3. Ini pergi. Untuk Dewa. Orangnya nggak ada. Nggak apa-apa, Mbak. Kosong. Oke. 1, 2, 3. Tangannya dibuka ke depan. Oke. Layar ke-7 untuk Irfan, videonya bisa dinyalakan. Untuk oke. Oke, tangannya dikepalkan ke depan. Ini Berry bangun Berry. Nah. Tangannya dikepalkan ke depan ya. Tangannya di kepala ke depan. Ini untuk Sela. Oke. 1, 2, 3. Ini Fanny kemana? Ya. Tangannya di kepala ke depan semua ya. 1, 2, 3. Oke. Untuk layar ke-8. Untuk Faiz. Oke. Fotonya tangannya di kepala ke depan. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Untuk berubah. Tangannya di kepala ke depan. Rama. Ya. 1, 2, 3. Untuk Putri bisa dinyalakan videonya. Putri. Oke. Ini tangannya di kepala ke depan ya. Oke, 1. 1, 2, 3. Oke. Untuk Zahwa bisa dinyalakan videonya. Zahwa. Yang belum dinyalakan videonya bisa dinyalakan. Iya. Yang belum nyala videonya bisa dinyalakan. Taufik. Untuk Joshua. Oke, tangannya di kepala ke depan. 1, 2, 3. Tangannya di kepala ke depan. 1, 2, 3. Oke.
Banyak. Yang videonya belum nyala bisa dinyalakan videonya. Oke, semuanya terima kasih. Nanti pertanyaan-pertanyaannya akan kita jawab. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di tanggal 10 sampai 14 ya. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.